Selamat siang ya, bos kalian, bro, yang saya cintai, saya kasihi. Saya mau pidato ya. Saya mau pidato. Oke. Jadi gini, kita di sini ada proyektor H11 ya. Ini juga bukan barang baru, bukan barang bagus, ini barang sampel-sampel di sini buat kita ngetes. Ya, udah karatan, jadi jangan dibilang, "Bos, harus dicoba di mobil, bos kan punya expander," bukan begitu ya. Jadi kita ini menyediakan menjual juga. Kebetulan saya sebenarnya ada ini tipe HIR 2 Cree XHP 50, tapi proyektornya saya cari-cari nggak ketemu gitu ya. Jadi saya jualan lampu ini belum tentu saya harus punya mobilnya, tapi saya punya lampunya ya. Saya punya proyektornya, punya lampunya, punya reflektornya. Untuk apa? Untuk kita tes, untuk kita kalibrasi, untuk kita cek sebelum dikirim barangnya, untuk membandingkan, wah, fokus tipe ini lebih bagus nggak di bolam ini. Misal kalau nggak bagus, kita tidak rekomenkan, karena kan banyak yang bertanya kepada saya ke WhatsApp begini, "Pak, saya mau beli lampu buat mobil Yaris, Pak, saya mau beli lampu buat mobil Leo, Pak, saya mau buat beli expander, Pak, saya mau buat beli Innova tahun sekian." Nah, dari pengalaman saya mencoba kan, tipenya kan banyak, makanya saya mencoba memberikan solusi gitu ya. Jadi saya harus menyediakan beginiannya banyak ya. Saat ini saya mau mendemokan, ini adalah proyektor punya Toyota, bro. Ini punya Toyota, ini punya Toyota Rush, tapi sebelum yang all new ya. Toyota Rush yang udah facelift tapi yang belum all new, yang sudah LED. Nah, ini proyektornya ini. Nah, proyektor ini sama seperti kelasnya itu BRV, cuma kalau yang Rush itu bagus, dia versinya besi ya, jadi seperti Alphard tapi versi halogen. RAV4 juga pakainya ini. Dan di depan saya ini ada proyektor Fortuner yang sebelum VNT Turbo ya. Fortuner kan di Indonesia sudah beberapa kali keluar. Ini adalah versi pertama tapi yang sudah proyektor, yang belum VNT Turbo ya, yang masih 2006-2007 tuh Fortunernya, sebelum VNT Turbo. Kalau VNT Turbo punya, dia proyektor juga H11 tapi dia sudah pakai seperti yang di Avanza Veloz, di Sienta, beda-beda ya. Nah, ini yang sebelum VNT Turbo ya, tipenya adalah H11 juga halogen. Nah, kita akan teskan ya. Ini adalah Cooper Belt ya, H11. Jadi buat Anda yang kalau mau beli Cooper Belt H11 susah, bisa pakai tipe ini ya. Ini bohlam ini real wattnya 20 watt, Cree XHP 50, bisa diservis ya. Nah, bohlamnya Cree ya. Nah, ini kita sudah pasangkan soketnya, kita juga sudah kalibrasi ini ya. Kalau nggak dikalibrasi bohlamnya hancur, bro, sinarnya ya. Ini sudah saya kalibrasi, jadi Anda tinggal pasang saja. Saya sudah tahu patokannya ya, patokan ininya terhadap ininya udah saya garisin segala macam. Jadi buat Anda yang mau beli dan mau saya kalibrasi ya, silakan order melalui WhatsApp 0898 269 3838, atau Anda melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya. Tapi saya jujur terus terang, saya hanya megang di Bukalapak, Shopee dan Tokopedia melalui reseller saya gitu ya. Kalau stoknya dia ada ya dia kirim langsung, tapi stoknya tidak ada dia order ke saya. Kadang-kadang suka miss tuh kalibrasiannya. Kenapa? Karena saya udah kasih dia stok yang buat misalnya mobil apa, kalibrasiannya kan beda dengan mobil apa gitu ya. Contohnya H11 ini misalnya, oh dia order, saya kasih yang buat fog lamp, ternyata ada yang order melalui Fortuner, kan beda tuh kalibrasiannya ya. Jadi lebih baik konfirmasi lah, atau Anda mau langsung melalui Bukalapak ya it's okay gitu ya. Nah, ini kita nyalakan ya, ini bohlam 20 watt tuh, 20 watt ya. Kelihatan nggak nih dari sini, lihat ke sini 20 watt, arusnya adalah 1,58, jadi ini 12,45, jadi arus kali volt jadi watt ya. Saya tidak bisa membohongi wattmeter saya, karena wattmeter saya ya apa adanya. Saya nggak bisa bilang lu harus 50 watt ya, nggak bisa ya. Jadi saya orangnya real, apa adanya, jadi tidak dibuat-buat ya. Ada orang yang bilang saya, "Pak, coba dong, tolong cobain di mobil." Ya, sebenarnya ini juga sudah mewakili ya outputnya. Jadi kalau Anda paham, Anda sering main lampu, mestinya tahu ya. Saya sering main lampu, saya lihat patternnya
menurut Anda oke atau tidak, ini oke gitu ya. Karena ini udah dikalibrasi, Bro. Kalau nggak dikalibrasi, dia sinarnya melengkung. Bentar. Apa yang melengkung ya saya harus tunjukkan gitu ya. Nah, ini kan proyektor, ini kan garisnya nih. Nah, kalau Anda nggak dikalibrasi, sinarnya melengkung nih begini nih. Ya. Jadi saya jual LED yang sudah dikalibrasi. Jadi nanti saya akan garisin, Pak, ini harus digarisnya di sini. Ya. Atau di spidolin. Kalau spidolin bisa hilang, mendingan saya gerindain. Jadi Pak, ini harus di sini nempelnya gitu ya. Jadi supaya mantap kan, kalau ini kan mantap nih tengahnya nih. Nih, ini tengahnya nih padat. Ya, proyektornya warnanya putih, 20 watt saja, outputnya bisa seperti ini. Nah, saya juga tidak mau memfoto di jalanan. Kadang-kadang orang jualan foto di barangnya, wah outputnya tinggi sekali ya, terang sekali ya di jalanan. Saya juga bisa sebenarnya, saya bisa mainin dari kamera ya. Nah, terang banget nggak, Bro? Nah, terang banget kan, Bro? Ya. Oh, terang banget nih. Ya, sebenarnya itu bisa ditipu ya dari kamera ya, segala macam ya. Jadi kita mau redupin juga bisa. Ya, tuh segini redup. Wah, orang nggak mau beli nih kalau begini mah. Gue main curang dikit lah, gue naikin dikit nih supaya orang kelihatannya terang gitu ya. Saya tidak pernah menampakkan hasil bilang, Bro terangnya segitu ya, enggak. Ya dari wattmeter dan luxmeter kalau saya ya. Dari wattmeter dan luxmeter. Nah, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, untuk tipe ini ada luxnya berapa, terlihat ya. Wattnya adalah 20, luxnya karena ngukurnya dari meja saya di sini nih, di ujung, bukan di titik sini, itu hanya sekitar di bawah 900 luxnya ya. Jadi untuk Anda yang percaya hasil outputnya seperti itu di jalanan terang, ya Anda siap juga kecewa ya, karena segala sesuatu pedagang namanya ya, namanya juga pedagang supaya barangnya laku. Dia videokan pasti yang seterang-terangnya supaya Anda tertarik untuk beli. Banyak juga yang kecewa soal itu, jadi Anda harus perhatikan ya. Jadi ini sebenarnya bisa dimainin tuh, diredupin, diterangin. Nah, ini Anda bisa lihat terang, nanti sinar di jalannya wah terang banget gitu ya. Itu. Ya tapi saya juga harus memang menampilkan begitu, tapi saya menghimbau kepada Anda semua jangan terlalu percayalah ya soal hasil output di situ. Yang penting adalah patternnya bagus, cut off-nya bagus. Pasti itu akan terang ya. Nah, sekarang kita kan ini kan yang Cooper Belt. Nah, kita akan coba yang second generation H11-nya ya. Panas, Bro. Nah, bolamnya ini ya. Ini 20 watt doang, Bro. XHP 50 tanpa ada kipas ya. Jadi ini kalau saya bilang sih lifetime-nya sih ajib ya. Dan bisa di-upgrade dan bisa di-service chipnya. Ini drivernya saat ini saya stoknya ada, jadi kalau Anda mau upgrade atau Anda mau ganti driver bisa ya. Versi saya yang saya jual adalah ini versinya aluminium ya. Ada yang dijual di online shop, ini versinya versi plastik drivernya. Aluminium aja panas, Bro ya. Bisa diservis chipnya, Cooper Belt ya, tanpa perlu ada kipas, jadi ini dipastikan awet. Kenapa? Karena tidak ada komponen bergerak ya. Buat Anda yang mau beli ini boleh silakan order 0898-269-3838. Yang pasti adalah apa sih bedanya kita beli di online dengan di online shop toko lain dengan di Juragan Lampu? Ya kita kalibrasi ya. Karena kalau nggak dikalibrasi yang sudah saya bilang tadi, sinarnya tidak bisa maksimal ya. Karena dia melengkung, fokusnya salah, lari ya. Oke, sekarang kita akan demokan dulu nih yang ini nih. Ini sih high power ya. Outputnya besar sekali ya, 30 watt real, paling rendah 28. Nah ini juga harus bisa kalibrasinya, jadi nanti akan kita kasih garis ya. Ini sudah putar mentok, udah nggak bisa muter, tapi karena saya sudah tahu patokannya, kita bisa putar balik ininya, tapi jangan sampai ininya mutar ya, segini. Oh, kalau nggak ini di bawah saja juga bisa ya. Kita pastikan ini mantap sinarnya. Kenapa? Karena saya tahu atau saya paham apa barang yang saya jual gitu ya. Bukannya seperti gini loh, saya pernah di screenshotin orang, bos putar-putar aja. Jadi jawaban screenshot dari toko lain ya, bagaimana cara kalibrasinya, katanya gini, bos putar-putar aja, cari yang paling terang.
Ya semua orang juga gampang ngomong begitu, tapi untuk saya udah ada panduannya, lebih enak kita kita garisin gitu ya. Nah ini outputnya ya. Nah ini outputnya terang sekali, beda ya dengan yang tadi tuh. Ini saya sebenarnya bisa aja mainin beginiannya tuh, diredupin ya, diredupin ya. Ini perbandingan dua buah bohlam loh dengan tadi ya. Sebenarnya kalau mau mengadu bohlam, dia jual barangnya bagus ya, kita main diterangin, kita foto, terus diadu dengan yang tipe B ya. Makanya yang begitu-begituan bisa menipu. Jadi saya tidak pernah menyarankan Anda membeli terangnya sinar di kamera gitu ya. Saya hanya menunjukkan bahwa di sini adalah output pattern. Output pattern, Anda tahu output pattern itu ya apa ya? Itu garis ininya nih. Ya, garis ininya mantap nih, sudah keluar. Nah, terangnya tinggal ditentukan oleh wattmeter dan luxmeter. Nah, ini kita lihat luxmeter 28 watt ya. Ini bohlam kalau dites bisa mencapai 2400 lux. Ya, saya menjelaskan seperti itu, tidak seperti yang lain maunya dikasih lihat foto gini, terang, padahal saya bisa nih mainin lagi nih. Saya mainin nih. Terang ya. Terang nih. Tuh, kan terang kan? Nah, saya redupin, nah, redupin. Ya. Jadi ada perbandingan dengan bohlam A. Ini bohlam A, ini bohlam B. Ya, dia mainin begininya ya, bisa gitu ya fotonya. Apalagi kalau tidak di satu screen gitu ya. Zaman dulu sih zamannya edit-editan Photoshop gitu ya, tapi sekarang kamera tanpa perlu edit-edit Photoshop juga sudah bisa main gitu ya. Jadi saya menghimbau untuk Anda hati-hatilah yang suka melihat seperti terangnya dari foto seperti itu ya, karena foto itu hanya bisa menunjukkan real ya, capturean dari hasil output sinarnya ya, capturean output sinarnya, ininya nih captureannya, gambar patternnya, bentuknya. Nah kalau bentuknya udah bener berarti outputnya bagus, berarti ya bohlamnya sudah bagus gitu, terkalibrasi. Banyak yang bohlamnya melengkung kalau di proyektor. Kenapa bisa melengkung? Jadi garisnya tidak lurus begini step cut off, tapi dia melengkung ya karena fokusnya salah ya, seperti itu. Bukan hanya diputar-putar sebenarnya. Bohlam ini sebenarnya lebih unggul ya. Ini selain bisa diputar dia bisa agak dimajukan. Nah ini kita mau agak mundurkan bisa, mau agak majukan bisa. Nah apa bedanya dimajukan dimundurkan? Ya cari fokusnya. Jadi bukan hanya diputar gitu ya. Memang diputar. Ada orang WA ke toko lain terus di screenshot ke saya, Pak cara stylenya memang diputar-putar. Ya memang diputar-putar, tapi kan diputar-putarnya seberapa kan banyak orang yang nggak tahu. Karena kenapa? Dia nggak tahu gambar patternnya mana yang bentuknya mana yang bagus. Nah kalau Anda order dengan saya akan saya garisin, Pak sesuai garis itu, karena bentuk patternnya akan oke gitu ya. Ya bentuk patternnya akan oke, karena kalau Anda tidak ada tutornya susah. Jadi seperti anak saya lagi sekolah SD, perkalian itu 4x4 atau 4x5 itu 20 ya. Itu harus ada yang ngajarin gitu ya. Gambar matahari ya harus ada yang ngajarin, gambar gunung harus ada yang ngajarin, gambar gunung tuh begitu. Nah, sama seperti lampu ini, harus ada yang memberitahu patternnya harusnya bagusnya begitu. Bukan asal main diputar-putar aja, Bapak cari aja jadi putar-putar, cari yang menurut Bapak paling bagus. Ya paling bagus kan susah ya kalau dia nggak tahu bentuk gambar yang bagusnya bagaimana gitu ya. Aneh kadang-kadang kalau orang yang nggak paham menjelaskannya seperti itu ya. Nah ini outputnya tuh ya. Kita sih ngomong sih gampang, putar-putar doang. Tapi kalau nggak tahu bentuk gambar ininya juga susah gitu ya. Patokannya kemana dia mutarnya. Ngomong sih gampang, putar-putar gitu ya. Ya jadi saya tidak pernah memberikan hasil terangnya seperti ini karena banyak yang request, tolong bos dipasang di mobil terus difotoin, divideoin untuk lihat terangnya. Ya nggak bisa, bukannya kita nggak mau, karena ya ini kita mau lihat terangnya kita mainin tuh. Nah, mainin lagi, redupin orang nggak mau beli. Terangin bos, wah orang mau beli. Padahal itu bisa membohongi Anda. Kita tidak menawarkan itu ya, saya ulang lagi. Jadi saya tidak menawarkan penjualan barang ngecek terangnya melalui kamera seperti ini. Saya watt dan lux ya. Wattnya adalah 20
28, luxnya adalah 2400, nanti saya ukurin ya. 2300, 2400. Nah, inilah yang kita jual, Bro. Ya. Jadi kita tidak jual kucing dalam karung atau kucing dalam apalah, dalam sandal apa dalam sepatu, ya. Jadi inilah yang kita uji. Nah, di sini ada batasan ukurannya, kelihatan nggak? Nah, kita akan nyalakan ya. Nah, ini lux meter saya di depan. Ya, kita taruh ini di sini. Nah, ini berapa angkanya? Tuh, 2000. Ya, 2000 berapa tuh? Mata saya seliwer. 2000-an ya. 2200 kalau nggak salah tuh. 2000 berapa sih? 2200-an lah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan berharap dari hasil outputnya di videoin seperti, karena ya itu bisa tipu menipu ya. Saya tidak mau menipu customer. Kenapa? Karena apa yang kita tabur, apa yang kita tuai ya. Itu ya, seperti itu. Jadi saya nggak, ya saya berusaha jujur lah jadi orang gitu ya. Kalau saya bilang bagus, bagus, saya bilang jelek, jelek. Nah, kenapa saya lebih suka Kri sebenarnya? Ya, itu bisa diservis. Nah, saya selain jual Kri, saya juga jual Pro 7, jual Automax, jual Philip ya. F3 juga saya jual, F5 juga saya jual, F7 juga ada saya jual. Ya, cuman ya itu dropnya banyak. Ya, saya juga tidak enak sebenarnya, saya mau bikin konten tentang F5. Karena ada importirnya, teman saya juga, dia suruh masukin apa, saya suruh jualin. Ya, saya mau bikin video juga ya nggak enak juga gitu ya. Dia import banyak soalnya. Dia import banyak, kalau kita ngomong, saya cuma bisa menjelaskan dia dropnya 50%, tapi kalau saya ngomong banyak tentang itu kan kasihan juga dia, karena yang nonton YouTube saya juga kan banyak, jadi yang menutup dapur orang juga tidak terlalu etis ya. Saya juga tidak mau ngusik-ngusik orang, cuman ya kita berusaha jujur. Nah, makanya saya tampilkan apa yang menurut saya bagus aja. Sebenarnya banyak juga yang bohlam yang payah gitu ya. Makanya seperti bohlam-bohlam yang low end ya, C6 seperti itu saya tidak mau jual. Karena kenapa? Banyak rusak, banyak komplain. Kita mau jual juga nggak enak ya terhadap customer, karena saya ngerti, karena Anda pakai bohlam, Anda lagi jalan malam, lampunya mati, terus Anda nggak kelihatan, Anda nyusahin dia nggak? Nyusahin dia kan? Nah, saya nggak mau yang seperti itu gitu loh. Jadi makanya mendingan saya jual yang bagus, supaya dia jalan malam juga bisa enak. Jadi bukan gara-gara ganti LED gua jadi susah gitu ya, mati LED-nya tiba-tiba ya, seperti itu ya. Jadi mohon dimaklumi kalau ada saya salah kata, minta maaf dulu, mohon maaf ya. Saya ngomong apa adanya ya. Terima kasih. Cooper belt ini belum dicoba ya ke dia ya, belum dicoba kan. Lupa, kebanyakan ngoceh. Kita akan coba ya. Kita akan coba. Ya, sebenarnya sih saya sih udah tahu patokannya ya. Garisnya sudah ada karena kita tahu, jadi sekilas lihat bisa. Cuma kan kadang-kadang kan orang di luaran kan pemula ya, yang nggak paham. Kadang-kadang customer kita juga orang tua ya, mereka nggak ngerti juga ya, kita pandu lah 100% gitu ya. Jadi Anda beli lampu dengan saya bukan hanya permasalahan jual, tapi nanti kalau ada masalah di kemudian hari kan kita bisa apa, bantu bagaimana solusinya ya, seperti itu ya. Ini outputnya ya, kita lihat outputnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini agak melengkung nih karena saya belum kalibrasi, karena cepat-cepat karena lupa. Jadi ini menurut saya agak melengkung nih, lihat nggak Anda? Agak melengkung, jadi tidak garis lurus ya. Nah, yang beginian ini saya jual patternnya harus istilahnya, kalau makanya saya kadang-kadang gini loh, ada orang konsultasi WhatsApp ke saya, Pak lampu buat mobil ini, oke, saya pasti selalu gini, minta Pak foto depan mobilnya deh, ya kenapa? Supaya saya tahu oh mobil itu gitu ya. Jadi untuk lebih yakin, karena kadang kalau kita bicara ngomong tahun ya, Anda tahu nggak sih, hafal nggak sih Fortuner atau Rush ada tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Kita harus ngafalin semua mobil. Kadang-kadang yang order mobilnya Hyundai Tucson,
Aduh, kita bingung kan tahun berapa gitu kan, kan kita nggak hafal. Mendingan lu kirimin gua foto depan mobil lu deh. Jadi kita bisa tahu ya, gampang dihafal mobilnya daripada kasih tahun-tahun gitu kan, karena kita kan bingung gitu ya. Makanya saya selalu minta, udah Pak kirimin foto mobil depannya aja, jadi saya bisa kalibrasiin, kita bisa tahu gitu ya. Ya, agak melengkung nih sedikit nih. Ini perlu dikalibrasi, dimajukan, dimundurkan, ya, digeser intinya ya. Jadi makanya bohlam dari pabrikan itu eh, nggak semua oke lah di mobil gitu ya. Jadi harus ada yang disetting lah, kasarnya seperti itu. Nah ini bermain di lampu. Kalau anda bermain di mesin ya sama lah, mobil anda mungkin di porting, di polish ya segala macam, di porting polish. Kalau kalau cat mobil ya di nano keramik lah supaya mengkilap. Padahal di pabrikan kan juga sudah di coating ya pasti ya. Setelah dicat mungkin di pernis, dipoles. Tapi kan di luaran ada coating tambahan jadi supaya lebih ini. Ya sama, lampu juga gitu. Kita perlu kalibrasi, adjustment ya supaya lebih bagus outputnya. Kadang-kadang pabrikan memang bikin kan universal sudah bagus ya, kita lebih bagusin lagi lah gitu ya. Paham ya? Jadi jangan sampai salah paham juga. Seperti kemarin ada yang salah paham. Wah katanya kri bisa diservis. Iya bisa kalau chipnya yang mati ya. Kalau drivernya ada juga, stoknya juga kita bisa servis sebenarnya. Ya kadang-kadang namanya barang ya, stoknya habis ya tidak bisa gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi begini, kita susah ya. Semua ini adalah buatan Cina, saya ngomong apa adanya ya, nggak ada bilang buatan Jerman. Pilih pun buatan Cina, Osram apalagi ya. Jadi jujur saja lah, dibandingkan kita bohongin customer buatan Jepang, buatan Jerman, Pro 7 juga buatan Cina bro ya. Kita ngomong apa adanya lah, cuman memang di packagingnya dibikin ala ala Jepang gitu ya. Oke, terima kasih.